perhatian sejenak untuk mengikuti upacara serah terima jabatan Pastor Kepala Paroki Santo Paulus Nganjuk. 1. Pembacaan Surat Keputusan Administrator Keuskupan Surabaya tentang pemberhentian pejabat sementara Pastor Kepala Paroki Santo Paulus Nganjuk dan pengangkatan Pastor Kepala Paroki yang baru. Kepada Bapak Fidelis Jenar, disilahkan. Selamat pagi, Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya akan membacakan surat keputusan Keuskupan Surabaya. Keuskupan Surabaya, surat keputusan nomor G.189/9/2024. Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya, RD Yosep Eko Budi Susilo. Dengan ini memberhentikan dengan hormat RD Agustinus Supriyadi dari jabatannya sebagai pejabat sementara Pastor Kepala Paroki Santo Paulus Nganjuk dan mengangkat RD Agustinus Supriyadi sebagai Pastor Rekan Paroki Santo Paulus Nganjuk. Surat keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 15 Oktober 2024 hingga 15 Oktober 2027. Kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Romo menerima tugas perutusan ini. Selanjutnya, kami menyampaikan selamat berkarya dengan semangat yang baru. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi Romo dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman Romo, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, Romo berlimpah-limpah dalam pengharapan. Buka kurung BDK Rom 15.2.13 tutup kurung. Demikian surat keputusan ini dibuat. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, surat ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surabaya, 30 September 2024. Berkat Tuhan, RD Yosep Eko Budi Susilo, Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya. Keuskupan Surabaya, surat keputusan nomor G.213/9/2024. Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya, RD Yosep Eko Budi Susilo, dengan ini mengangkat RD Stanislaus Dadang Ardianto sebagai 1. Pastor Kepala Paroki Santo Paulus Nganjuk. 2. Ketua Badan Gereja Katolik Paroki, buka kurung BGKP, tutup kurung, Santo Paulus Nganjuk. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai 15 Oktober 2027. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Romo menerima tugas perutusan ini. Selanjutnya, kami mengucapkan selamat berkarya dengan semangat yang baru. Demikian surat keputusan ini dibuat.
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, surat ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surabaya, 30 September 2024, berkat Tuhan. RD Yosep Eko Budi Susilo, Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya. Terima kasih, selamat pagi. Yang saya hormati Keuskupan Surabaya dalam hal ini pada Romo Paulus sebagai Sekretaris Keuskupan Surabaya, para umat baik dari Paroki Nganjuk maupun dari tamu yang berbahagia, dan Romo Paroki yang baru, Romo Stanislaus Dadang Hardianto, selamat datang. Yang saya cintai semuanya saja yang hadir di sini. Pertama-tama perlu saya sampaikan permohonan maaf jika dalam menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban ini terkesan kurang rinci dan detail. Hal ini disebabkan terbatasnya daya lacak. Saya hanya menjabat selama kurang lebih 1 bulan, itu pun berlaku surut. Kalau tidak surut hanya 21 hari, makanya daya lacaknya terbatas, dan waktu dalam membuat laporan juga sangat terbatas karena sesuatu hal tentunya. Maka beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Keuskupan Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Romo Paulus selaku Sekretaris Keuskupan Surabaya, dan umat Paroki Nganjuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah umat per tanggal 23 Oktober 2024 ada 1.255 jiwa tercatat. Sedangkan yang realnya kurang dari itu. Dan tersebar di 6 lingkungan di dalam kota, 8 lingkungan tersebar di stasi atau luar kota, diantaranya 3 lingkungan di wilayah utara dan 5 lingkungan berada di wilayah bagian selatan. Dan dari setiap lingkungan sangat variasi. Yang pertama variasinya adalah ada jumlahnya yang umat yang cukup besar, mencapai lebih dari 150 sampai 200, tapi juga ada yang hanya 5 kepala. Dan cukup variasi juga, ada lingkungan yang cukup lengkap mulai dari anak-anak, remaja, OMK, dewasa, dan orang tua. Ada 3 kapel gereja di stasi dan lingkungan, yakni ada di stasi Macanan, Trite, dan Jatikampir. Ada 2 gereja cukup besar, yakni di Lojaret dan Nganjuk. Pelayanan sakramen, baik itu sakramen Ekaristi, dilaksanakan setiap hari di pusat paroki, sedangkan di stasi Lojaret hanya mendapatkan jatah dulu sekali seminggu, namun kadang tambah 2 kali dalam seminggu. Sedangkan lingkungan lain 1 bulan sekali. Sedangkan untuk harian terbuka untuk seluruh lingkungan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dalam bulan terakhir saya bersyukur Tuhan memberi kesehatan pada saya, bisa juga ngejar setoran. Sehari bisa 2 sampai 3 kali. Terima kasih atas kepercayaan Keuskupan. Komuni pertama dilaksanakan baru sekali, itu pada saat perayaan tubuh dan darah Tuhan, 2 kali, maaf, 2 kali. Krismas 1 kali pada bulan September 2023. Sedangkan perkawinan disesuaikan dengan permintaan umat siapa yang mau kawin. Menurut catatan, hanya beberapa pasang saja selama 2 tahun yang menikah di Paroki Santo Paulus Nganjuk. Sakramen orang sakit memang cukup lancar selama 2 tahun. Inventaris paroki, gedung gereja secara umum cukup memadai untuk kegiatan peribadatan secara layak dan nyaman, sound system, penerangan, dan sarana-sarana yang lain. Untuk lampirannya nanti ada di pada lampiran secara lengkap. Demikian juga inventaris pasturan,
secara umum boleh dikatakan pasturan cukup layak dan nyaman untuk tempat tinggal, terutama kalau pengen menyendiri. Jadi saya kira Romo Dadang nanti kalau bersama dengan saya menyendiri cukup aman karena ada di Sotoh di lantai 2. Pemeliharaan dan perawatan sarana-sarana selama 2 tahun dilaksanakan di komplek gereja, dijalankan dengan menelan biaya kurang lebih sekitar 350.220.120 rupiah. Kok enek pecahan cilik, ya ngerti dewe, bang biasanya begini. Dan itu meliputi pemeliharaan atap gereja yang kita tempati, talang, keliling, kerucut, plafon, lantai sakristi, ruang pengakuan dosa. Jadi di belakang itu dulu terbuka Bapak Ibu, kalau orang mengaku dosa terdengar dari panti imam sini, maka langsung ditutup. Dan juga pemasangan AC ada di dalamnya. Lalu juga pengecatan gedung dan pagar gereja. Pemasangan sound system digital yang sekarang kita lihat ini, kita pakai sekarang ini. Kemudian pemasangan kamera CCTV, awas Bapak Ibu diawasi oleh CCTV. Dan nanti akan bisa kami rekam lalu kami posting supaya lebih terkenal. Pembuatan kanopi depan dan samping pasturan, pengerjaan paving lahan parkir beserta lampu penerangan. Ini mungkin perlu saya pamerkan sedikit. Gereja paroki mendapatkan bantuan penerangan dari penerangan jalan umum PJU dengan 6 titik lampu minimal 90 watt, sehingga ini tidak pernah bayar. Terima kasih kepada PJU yang membantu Gereja Santo Paulus Nganjuk dengan memasang penerangan itu. Jika mau tambah boleh, asal tidak masuk di dalam rumah. Kemudian juga renovasi atap beserta ruang kamar mandi, ruang kesehatan, BKRI sebelah balai paroki yang ada di sana. Pengecatan balai paroki, renovasi Unio, rumah Unio, meliputi pergantian talang, atap, plafon, listrik, air, serta pengecatan. Dan ini kami datang langsung diberikan hadiah oleh Romo Paroki, membeli sepeda motor Vario 160 cc. Kemudian juga berkaitan termasuk perbaikan mobil pasturan yang waktu itu memang sudah tua, lumayan. Waktu itu dapat inventaris kijang yang sudah ditempati sebagian gerombolan tikus-tikus karena berada di tempat yang kurang semestinya. Lalu penaikan daya listrik gereja. Jadi kami datang dulu gereja ini listriknya 3.600 watt, 3.600 watt. Sementara untuk pasang AC nggak mungkin, maka sekarang dinaikkan menjadi 22.000. Jadi dari 3.600 menjadi 22.000. Kemudian juga untuk pasturan yang tadinya 4.500 sekarang menjadi 10.500. Dan juga pemasangan dan pergantian sejumlah unit AC baik itu di pasturan, balai paroki maupun di dalam gereja. Perlu saya sampaikan bagian terakhir adalah kas paroki. Harus saya sampaikan dengan terbuka bahwa tidak ada laporan tertulis dari Romo Kepala Paroki sebelumnya, baik itu periode 2020 sampai dengan 2022 maupun 2022 sampai sekarang. Sampai saya menjadi pejabat sementara, tidak ada laporan tertulis. Dan untuk modal awal menjalankan reksa pastoral itu yang bisa dilacak per Agustus 2022, paroki memiliki kas sebesar 540 juta rupiah. 540 juta, banyak ya. Sedangkan hingga bulan Juni 2023, kas paroki sebesar 628.494.869 rupiah. Dan sedangkan kas paroki saat ini, jadi saat ini per tanggal 27 hari ini, per hari ini ada 666.838.071 rupiah dengan peruntukan, ojo bangga sik Romo,
Semuanya itu total untuk peruntukan operasi paroki, operasional paroki, sosial, pengembangan dan pemeliharaan aset, operasional pasturan, paguyuban peduli pendidikan yang tadi dilaporkan ada jumlah 58, dan kas milik kapel adorasi yang selama ini dikelola sendiri oleh pengurus, tetapi keuangannya dilaporkan di paroki. Jadi jangan bangga dulu, itu semua kelihatannya besar tapi sebenarnya cukup ramping. Tugas Romo Paroki yang baru adalah menggemukkan jumlah yang sekarang masih kurus. Ingat, panjenengan pernah berada di wilayah kota dan Ponorogo, bisa juga sedikit ngeling ke sana. Aku wis kesuwen tadi lali aku. Demikian laporan saya sampaikan, mohon maaf ada kurang dan salah dalam menyampaikan laporan ini. Terima kasih atas perhatian Keuskupan Surabaya dan umat Paroki Santo Paulus Nganjuk. Besar harapan saya bahwa laporan dan pertanggungjawaban ini diterima oleh pihak Keuskupan. Sekian dan terima kasih. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara serah terima Romo Agustinus Supriyadi dan Romo Dadang Ardianto beserta Wakil Kuria Keuskupan dipersilakan menuju meja penandatanganan naskah berita acara. Penandatanganan diawali oleh Romo Agustinus Supriyadi, Romo Dadang Ardianto, dilanjutkan para saksi, dan diakhiri tanda tangan dari Wakil Kuria Keuskupan Surabaya. Acara selanjutnya, penyerahan laporan pertanggungjawaban dan stempel. Romo Agustinus Supriyadi akan menyerahkan kepada wakil dari Kuria Keuskupan Surabaya, yang selanjutnya diserahkan kepada Romo Dadang Ardianto. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, umat Paroki Santo Paulus Nganjuk dan juga umat Paroki Santa Maria Ponorogo. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Satu, saya terima kasih kepada umat Paroki Santa Maria Ponorogo yang berbondong-bondong lalu meruput pagi-pagi mengantar saya sampai ke tempat ini untuk serah terima dan sekaligus menetap. Lalu yang kedua, saya telah datang ke sini, tampak muka saya. Artinya kemudian surat keputusan keuskupan saya terima dengan dua tangan. Lalu apa yang tadi disampaikan oleh Romo Agus Supriyadi, ini tugasnya pastor kepala yang baru segala macam, siap. Ya karena itulah makanya saya diutus sampai ke tempat ini gitu ya. Kalau tidak siap saya tidak akan sampai ke sini. Saya akan begegek saja di Santa Maria Ponorogo. Tapi oleh karena saya mengingat janji imamat, gitu ya, saya taat, maka saya sampai di tempat ini dan menyatakan siap. Nah, hal ketiga, 4, 5 dan yang banyak itu akan kita jalani nanti. Terima kasih. Tadi kita sudah dengarkan banyak hal dari Romo Dadang. Ya. Meskipun hanya beberapa menit itu banyak sekali. Karena kesiapan beliau itu menunjukkan bahwa di dalamnya banyak muatan untuk bergerak, untuk menyelamatkan, untuk menggembalakan. Maka dari segala banyak hal yang sudah disampaikan Romo Dadang, tentu saya tidak bisa menambahi lagi. Maka saya hanya mengutip apa yang dikatakan Rasul Petrus dalam suratnya, bahwa kepada para gembala bukan diangkat untuk menjadi tuan, tetapi untuk menjadi teladan. Saya yakin bahwa apa yang nanti akan dilaksanakan oleh Romo Dadang, seperti dalam apa yang kita dengar dari doa umat tadi, bantulah agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami,
dan hidup kami sama dengan doa kami, itulah nanti yang akan dilakukan oleh Romo Dadang. Maka saudara-saudariku yang terkasih, semoga umat di Paroki Santo Paulus Nganjuk ini siap untuk bekerja sama dengan para gembalanya, dan bukan hanya pastor kepala paroki, karena pastor rekan pun di sini adalah gembala yang diangkat, diutus oleh Tuhan sendiri melalui Keuskupan Surabaya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, selamat merayakan kebersamaan, pesiarahan Anda, perjalanan Anda, sinode Anda bersama dengan para romo, para gembala yang ada di sini. Dan perjalanan bersama, sekali lagi, memang pastor kepala paroki adalah gembala, raja, pemimpin, tetapi toh tetap membutuhkan uluran tangan Anda semua, umat di Paroki Santo Paulus Nganjuk ini, untuk bekerja sama, membantu, atau mengangkat beban salib itu bersama. Maka saudara-saudariku, pertama-tama saya berterima kasih kepada kerelaan hati Romo Agus Supriyadi yang telah 1 bulan kurang ya Romo, untuk menjadi pejabat sementara sebagai tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya dengan kehadiran gembala. Dan terima kasih dan selamat datang kepada Romo Stanislaus Dadang Ardianto yang menjadi pastor kepala paroki di Santo Paulus Nganjuk ini. Semoga kiranya apa yang telah kita rayakan bersama pada hari ini bukan hanya serah terima jabatan secara formal, tetapi ini adalah peristiwa iman bahwa Tuhan selalu datang untuk menyelamatkan dan menyertai umatnya. Maka saudara-saudariku, mari kita bangkit berdiri, kita mau mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga oleh kelimpahan belas kasih-Nya, Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada saudari-saudara, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.